Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Refleksi Pancasila sebagai Paradigma Reformasi. Yang pertama yaitu pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu. Pengetahuan secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Truth of Science Revolution. Paradigma juga merupakan suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umumnya merupakan satu sumber nilai, sehingga merupakan satu sumber hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma itu juga sendiri merupakan asumsi dasar dan asumsi nilai, merupakan sumber nilai, sehingga merupakan sumber-sumber hukum, metode-metode penerapan dan ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta ilmu pengetahuan sendiri. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul dan beberapa bahasa, diantaranya menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan, sedangkan menurut bahasa Yunani, paradigma yakni para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Kemudian menurut kamus psikologis, paradigma diartikan sebagai model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Adapun negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang menghargai hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Reformasi adalah mengembalikan tataran kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Proses reformasi, walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total, harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gerakan Reformasi, pelaksanaan GBHN 1998 pada pembangunan jangka panjang 2 pelita ke-7 bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara, sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Sistem politik dikembangkan ke sistem hierobatik, otoritarian, dan suatu sistem korporatif. Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara, kelompok militer, kelompok cerdik, cendekiawan, dan kelompok pengusaha, 30 sotik dan kerja dengan masyarakat bisnis internasional. A. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila. Arti reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dengan akar kata reform yang artinya make or become better by remove of putting right what is bad or wrong. Secara harfiah, reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Oleh karena itu, suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Misalnya pada masa Orde Baru, asas-asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Undang-Undang tahun 1995. Yang kedua, suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas atau landasan ideologis tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, suatu gerakan reformasi yang dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu, dalam hal ini Undang-Undang Dasar sebagai kerangka acuan reformasi. Yang keempat, reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi
serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan. Yang kelima, reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. B. Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Menurut Hamengkubuwono ke-10, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam rangka perspektif Pancasila sebagai landasan, cita-cita, dan ideologi, sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas, maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu sinkritis, anarkisme, brutalisme, pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif, artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat dalam mengantisipasi perkembangan zaman, yaitu dalam menata kembali kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Setelah peristiwa 21 Mei tahun 1998, saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru, salah satu substansi yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, serta keadilan. Kerusakan atau substansi hukum yang sangat menentukan dalam berbagai bidang, misalnya politik, ekonomi, dan bidang lainnya. Maka bangsa Indonesia ingin melakukan sesuatu reformasi, menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.